Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tidak meninggalkan majlis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mulai dari tadi kita duduk di majlis ini diajak bersama-sama untuk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di majlis ini kita juga diajak untuk kembali mengingat dan membaca sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita sama-sama membaca peristiwa besar yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada beliau, yaitu dengan diperjalankan beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-Isra wal Mi'raj. Mukjizat yang tidak Allah berikan kepada selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang menunjukkan betapa mulianya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Nabi Musa pernah memohon kepada Allah untuk berjumpa kepada Allah, maka Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilapangkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini para ulama menjelaskan ada perbedaan antara derajat atau maqam talib dengan derajat matlub, yaitu yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kedudukan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji atau membaca kembali mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain agar tujuannya menambahkan keimanan kita kepada beliau, menambahkan rasa yakin kita kepada beliau, dan kembali kita menyadarkan kepada diri kita bahwasanya beliau adalah basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad tidak sama dengan manusia pada umumnya. Beliau manusia, beliau bukan Tuhan, beliau bukan malaikat. Akan tetapi jelas berbeda antara derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derajat manusia pada umumnya. Sebagaimana dipermisalkan oleh para ulama, kama annal yaqut hajarun la kal hajar, seperti permata dia batu tapi tidak sama dengan batu pada umumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau manusia. Beliau menikah, memiliki anak, beliau sehat, terkadang sakit, bahagia, dan juga terkadang sedih. Akan tetapi derajat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tentu berbeda dengan manusia pada umumnya. Mukjizat-mukjizat yang kita kaji tak lain akan menambahkan rasa iman kita dan keyakinan kita kepada beliau.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama adalah nabi yang paling banyak mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang paling banyak anggota tubuhnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak sekali anggota tubuhnya Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak, dadanya Nabi Muhammad. Wa anqadha dhahrak, pundaknya Nabi Muhammad. Wala tamuddanna ainaik, yang disebut oleh Allah kedua matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai suara Nabi pun disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Bahkan pakaian beliau wa thiyabaka fatahhir menunjukkan betapa mulianya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah, paling besarnya mukjizat. Para nabi diberikan oleh Allah mukjizat, dan ketika mereka meninggal dunia maka mukjizatnya pun tidak tersisa. Nabi Muhammad diberi oleh Allah mukjizat Al-Quran yang sepanjang zaman. Bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai esok hari kiamat mukjizat tersebut masih ada dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah ketika kaumnya meminta bukti. Maka Allah berikan mukjizat yang besar untuk Nabi Muhammad, terbelahnya bulan menjadi dua. Bahkan para ulama mengatakan ini mukjizat yang paling besar. Karena para nabi yang lain diberikan mukjizat oleh Allah di dunia, di bumi. Akan tetapi terpisahnya bulan atau insyiqaqul qamar itu sudah mukjizat yang di luar daripada bumi atau semesta ini. Akan tetapi kaumnya mengatakan itu adalah sihir. Ketika mereka hendak membuktikan, kita lihat bagaimana nanti yang datang dari luar Mekah, orang-orang musafir. Kalau ini sihir, maka yang melihat hanya ada penduduk Mekah. Yang di luar Mekah pasti tidak tersihir. Namun ketika orang-orang yang datang dari perjalanan ditanya dan mereka menjawab, menyaksikan bulan terbelah menjadi dua, maka kaum Nabi Muhammad yang di Mekah, yang dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mengatakan itu adalah sihir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi mukjizat Nabi yang sangat banyak. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan ketika datang waktu asar, kami ingin melaksanakan sholat dan tidak ada air wudhu. Hanya ada air sedikit yang disediakan untuk wudhunya Nabi Muhammad. Nabi pun kemudian memasukkan tangannya ke dalam air yang jumlahnya atau banyaknya sedikit. Sebuah mangkok atau ember yang kecil, yang air tersebut hanya cukup digunakan oleh Nabi Muhammad. Tangan beliau masukkan ke dalam air tersebut. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan dan kami pun melihat air keluar dari sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang ada di tempat itu semuanya berwudu. Bahkan dalam kesempatan yang lain, yang haus bisa minum dari air tersebut, yang mau melaksanakan wudhu bisa berwudhu dari air tersebut. Air yang sedikit menjadi cukup digunakan oleh banyak orang karena keluar dari sela jari jemari Nabi besar Muhammad SAW. Maka sudah tentu beliau bukan manusia biasa. Tak seorang pun manusia biasa bisa melakukan atau diberikan mukjizat oleh Allah sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat yang mendengar tasbih batu yang saat itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan kami dulu di Mekah tidak melewati sebuah pohon atau gunung terkecuali pohon dan gunung tadi mengucap salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alaika ya Rasulullah. Bahkan sebelum Nabi diutus, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir Ibnu Samrah, beliau meriwayatkan Nabi bersabda bahwasanya dahulu di Mekah sebelum beliau diutus, Inilah a'rifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ats. Ada sebongkah batu di Mekah yang itu mengucapkan salam kepada Nabi sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan inni la a'rifuhul an. Kejadian itu sebelum kenabian. Namun Nabi mengatakan saya masih tahu batu mana yang dulu kalau saya lewat itu batu mengucapkan salam kepada saya.
Batu banyak. Di Mekah banyak sekali terdapat batu, namun ada satu batu yang tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa batu itu tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad? Karena itu batu mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Kalau ada batu mengucap salam sama beliau saja tidak dilupakan, bagaimana dengan kita yang mulai ba'dal maghrib tadi tak henti-hentinya lisan kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Maka kita harapkan setiap salam yang kita ucapkan kepada beliau menjadikan beliau kelak ingat kepada kita di hari kiamat. Menjadikan beliau ingat kepada kita yang senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ketika ada seorang wanita Yahudi yang hendak meracuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika daging itu sudah digigit oleh Nabi Muhammad, maka beliau diberitahu oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah, daging yang beliau gigit berbicara kepada beliau. Kalau makanan itu telah diracuni oleh seorang wanita Yahudi, maka dikeluarkan dari mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga peristiwa yang besar yang menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang jikalau manusia tanpa keimanan memikirkan ini mungkin merasa bingung. Karena ini sesuatu yang di luar akal manusia. Namun ketika seseorang memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang mustahil kalau yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang luar biasa ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mulai peristiwa tersebut dengan mengucap Subhanallah, di mana ketika seseorang itu merasa takjub dengan kebesaran Allah, maka dia akan mengucapkan Subhanallah, menunjukkan bagaimana sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan hambanya yang paling tinggi derajatnya. Tapi Allah sebut hambanya ini dengan sebutan hambanya. Tidak disebut dengan jabatannya Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra birasulihi atau binabihi atau bihabibihi. Ini perjalanan menunjukkan betapa mulianya Nabi. Dan Allah sedang menunjukkan derajat manusia yang paling mulia. Tapi Allah sebut dengan bi'abdihi, yang artinya manusia tidak akan mencapai derajat yang sempurna, derajat yang tinggi, kecuali manusia tersebut bisa betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang masih menghamba kepada dunia, kepada jabatan, kepada apapun daripada sesuatu yang sifatnya duniawi, maka derajatnya belum tinggi walaupun jabatannya tinggi. Tapi ketika dia sudah merdeka dari dunia, merdeka dari perbudakan apapun dan hanya menghamba kepada Allah, maka orang yang seperti itu adalah manusia yang derajatnya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bahkan dunia enggak ada tempat di dalam hatinya. Beliau manusia yang memiliki jami'us sifatil kamaliyah. Bahkan Syekh Nuruddin Al-Utar dalam kitabnya An-Nafahat Al-Utriyah ketika menyebutkan mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad, maka beliau akhiri, dan mukjizat yang juga besar yang ada pada Rasulullah adalah ketika seluruh akhlak yang baik, sifat yang baik terkumpul di dalam zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan Nabi Muhammad itu dari segi akhlak beliau ghayatul quswa. Di setiap sifat terpuji, akhlak terpuji, Nabi Muhammad yang paling tinggi. Dan siapapun tokoh yang memiliki jabatan atau kedudukan atau manusia yang dikenal di muka bumi ini, biasanya hanya punya satu sifat mulia yang paling tinggi dan yang lainnya di bawah atau biasa seperti manusia pada umumnya. Atau terkadang manusia itu unggul di 2 sifat atau 3 sifat, yang lainnya biasa atau di bawahnya orang biasa. Nabi Muhammad seluruh sifatnya beliau mulia dan beliau berada di puncak kemuliaan dan tidak pernah turun kualitasnya. Mau bicara sabar, paling sabarnya manusia Nabi Muhammad.
Mau bilang rendah hati, paling rendah hatinya manusia Nabi Muhammad. Mau bilang dermawan, paling dermawannya manusia Nabi Muhammad. Mau bilang ahli ibadah, paling ahli ibadahnya manusia Nabi Muhammad. Mau bilang takwa, paling bertakwanya manusia Nabi Muhammad. Dan ini beliau stabil di yang paling atas dan tidak ada manusia yang pernah mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Mau bilang sabar, tadi kita baca bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari kecil sudah mendapatkan banyak ujian yang besar dari Allah. Lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun ibunya meninggal dunia, 8 tahun kakeknya sudah wafat meninggal dunia. Di masa hidupnya beliau mendapatkan banyak sekali rintangan-rintangan dan tantangan. Bagaimana ketika beliau diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari pertama Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul, sudah tahu di kemudian hari rintangannya besar, ujiannya banyak. Hari pertama Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul oleh Allah, berjumpa dengan Warakah ibnu Naufal. Apa yang dikatakan oleh Warakah ibnu Naufal? Ya laitani kuntu jada'an. Andai saja saya masih muda, andai saja saya masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Hari pertama diangkat jadi Rasul oleh Allah, Nabi sudah mendapatkan kabar dari Warakah ibnu Naufal, andai saja saya masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Sampai Nabi Muhammad bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka mengeluarkan saya, mengusir saya? Karena Nabi hidup di Mekah dalam keadaan mahbub, dicintai oleh kaumnya. Ketika kaumnya berselisih siapa yang hendak meletakkan Hajar Aswad, perselisihan yang hampir terjadi peperangan. Ketika Nabi yang dipilih, Nabi yang masuk, apa kata orang-orang Mekah? Rawina bil amin. Beliau dicintai, mahbub, indah gaumeh. Tapi diangkat jadi Rasul, maka pertama kali beliau mendapat berita kalau suatu ketika kaumnya sendiri yang akan mengusir diri beliau. Jadi beliau sudah tahu tantangannya, rintangannya berat. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah akhiri ayat perjalanan tersebut, innahu huwas sami'ul basir. Allah mendengar apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad. Allah mendengar mereka mencaci Nabi, memaki Nabi, menyakiti Nabi Muhammad. Allah melihat bagaimana kaumnya berbuat buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian diperjalankan oleh Allah al-Isra wal Mi'raj. Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad kalau Allah tidak membiarkan nabinya, akan tetapi nabinya terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah-musibah yang dialami oleh Nabi Muhammad itu adalah sunnatullah. Bagi siapapun yang hendak menyebarkan syariatnya Allah, berjuang di jalannya Allah, maka mereka akan mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Nabi Muhammad, para sahabat-sahabatnya Nabi ketika mereka beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka mendapatkan ujian yang berat. Ada yang ditusuk dari belakang sampai tembus ke depan, diperintahkan untuk keluar dari ajarannya Nabi Muhammad, tetap memilih beriman kepada Allah. Ada yang dicabik-cabik, ada yang dijambak rambutnya sampai lepas dari kepalanya, ada yang pundaknya diletakkan di bawah batu yang dipanaskan, ada batu besar yang diletakkan di atas dadanya, diseksa setiap hari. Untuk keluar dari seksaan hanya tinggal mengucapkan kalau dia beriman kembali kepada berhala-berhala yang disembah oleh tuannya. Namun budak yang dianggap lemah dahulu oleh orang-orang kafir Quraisy ini, ketika diseksa dia berkata ahadun ahad. Bahkan orang yang paling kuat di Mekah pun saat itu kalau berada di posisi Bilal ibn Rabah, tidak akan mampu menahan rasa sakit yang pernah ditahan oleh Bilal ibn Rabah. Bahkan yang menyiksa capek menyiksa Bilal. Namun Bilal tak pernah capek mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ikut diboikot. Tidak sedikit dari sahabat Nabi yang saat itu makan dari dedaunan yang kering. Tidak sedikit dari mereka yang makan dari sesuatu yang tidak layak untuk dimakan karena mereka tidak memiliki makanan. Namun tak seorang pun keluar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sabarnya Nabi, kehidupan Nabi yang istimewa itu mendapatkan hadiah yang besar dari Allah. Tidak ada manusia yang bersabar kecuali akan diberikan imbalan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di saat musibah banyak menimpa Nabi Muhammad, di saat beliau kehilangan paman tercintanya yang selalu membentengi Nabi Muhammad, di saat itu pula Nabi Muhammad kehilangan istri tercinta yang senantiasa berjuang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak lama setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala al-Isra wal Mi'raj. Di mana perjalanan ini para ulama menyebutkan bukan hanya perjalanan ruh, akan tetapi jasad dan juga ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapati seperti zaman dahulu, banyak lagi manusia-manusia yang melakukan perang pemikiran, yang berusaha untuk membuat umat Islam tidak lagi meyakini dengan apa-apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasanya perjalanan tersebut adalah perjalanan ruhan wa jasadan. Dan Allah tidak menceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj subhanalladzi asra bi ruhihi, akan tetapi Allah menyebut dengan bi abdihi. Selain daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang menunjukkan kalau perjalanan itu ditempuh oleh Nabi Muhammad ruhan wa jasadan, dan juga sejarah telah mencatat bahwasanya di keesokan hari Nabi Muhammad menceritakan perjalanan Isra kepada kaumnya. Dan apa yang didapati oleh Nabi Muhammad? Beliau ditertawakan oleh kaumnya, beliau didustakan oleh kaumnya. Ada yang mengatakan kami ini pergi ke sana butuh waktu 60 hari. Dan engkau mengatakan tadi malam pergi ke Baitul Maqdis dan di waktu pagi kau bersama dengan kita di sini. Kalau Nabi Muhammad menceritakan kepada kaumnya tadi malam ruh saya diperjalankan oleh Tuhan saya ke Baitul Maqdis, maka mereka enggak akan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak akan menertawakan karena Nabi berbicara tentang sesuatu yang gaib, ruh, bukan jasad. Mereka enggak akan berkata kami itu pergi ke sana 60 hari. Tapi ketika Nabi Muhammad menjelaskan kalau dirinya ruhan wa jasadan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian mendustakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad. Yang mana dari sini kita bisa tahu kalau beliau bukan manusia biasa, melainkan beliau adalah manusia yang istimewa. Kita manusia biasa punya mata, namun mata kita nggak sama dengan matanya Nabi Muhammad. Mata kita pandangannya terbatas. Matanya Nabi Muhammad SAW pernah melihat surganya Allah. Manusia biasa nggak ada yang bisa melihat malaikat, matanya Nabi Muhammad bisa melihat malaikat. Manusia biasa matanya terbatas pandangannya, Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sebagian daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari segi mata saja mata kita berbeda dengan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi fisik saja kita nggak bisa menyamai Nabi Muhammad. Kita memiliki telinga, pendengaran kita terbatas. Nabi Muhammad pendengarannya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 2 orang yang diazab di dalam kubur, Nabi Muhammad mendengar. Kita diberikan lisan, bisa untuk berbicara, pembicaraan kita terbatas. Suara kita terbatas. Nabi Muhammad diberikan suara oleh Allah yang bisa sampai ke tempat jauh tanpa beliau berteriak sekalipun. Ummu Hani sampai meriwayatkan aku mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad membaca fi jaufil lail, di waktu malam indal Ka'bah. Beliau bacanya di Ka'bah di waktu malam. Ummu Hani mendengar di dalam rumahnya dan beliau sedang berada di dalam kamarnya. Saat beliau naik ke atas mimbar dan memerintahkan kepada para sahabatnya di majelis ijlisu, ada salah seorang sahabat Nabi yang saat itu tidak berada di masjid, melainkan berada di suku Bani Ghanam dan mendengar perintah duduknya Nabi Muhammad, maka beliau pun duduk. Ini baru fisiknya Nabi Muhammad. Diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi akhlaknya yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Abdihi, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hamba Allah.
manusia yang derajatnya paling tinggi, namun beliau adalah al-mathalul akmal fit tawadhu, sebuah contoh yang sempurna dalam rendah hati. Nabi Muhammad dalam haditsnya bahkan beliau berkata, ajlisu kama yajlisul abad, aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Beliau tidak memiliki singgasana atau kursi yang dimiliki oleh para raja. Akulu kama yakulul abad, aku makan seperti makannya seorang hamba. Beliau enggak minta disajikan seperti para raja. Bahkan saking tawadhu'nya Nabi Muhammad sampai disebutkan di dalam kitab Syama'il, terkadang beliau itu menunggangi keledai. Tidak mengkhususkan dirinya harus menunggangi kuda jantan atau kuda yang gagah, yang saat itu digunakan oleh para raja atau para pejabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan. Nabi Muhammad terkadang yarkabul himar. Bahkan beliau pergi ke Bani Quraidah saja menggunakan himar. Beliau terkadang memboncengkan istrinya. Beliau terkadang memboncengkan sahabatnya Mu'adz ibnu Jabal. Beliau terkadang memboncengkan anak dari sahabatnya, padahal beliau Rasulullah. Suatu saat beliau pernah menggoncengkan Kulthum ibnul Abbas dan Al-Fadl ibnu Abbas, dua anak daripada sahabat dan pamannya Nabi Muhammad yang masih kecil, diboncengkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tawadhu'nya Nabi Muhammad. Walaupun beliau rendah hati, namun tidak mengurangi bagaimana haibah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang pertama kali berjumpa dengan Nabi, pasti dia merasa gemetar, ketakutan karena wibawa dan haibah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habah. Kalau pertama kali faja'ah ketemu sama Nabi Muhammad takut. Sampai terkadang Nabi Muhammad menenangkan orang tersebut, jangan takut. Aku ini hanya anak seorang wanita dari Mekah, kana ta'kulul gedi, yang dahulu itu makan daging yang dikeringkan, menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi Muhammad. Tapi beliau katakan, waman khalatahu ma'rifatan, siapa yang kumpul sama Nabi, kenal sama Nabi Muhammad, ahabbah, pasti cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah duduk ngelihat keindahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak cinta? Sarana untuk mencintai Allah berikan bagi siapapun yang hendak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu biasanya kalau mencintai, sebabnya itu kembali kepada jamal, keindahan, atau kamal, kesempurnaan. Kalau ada orang melihat keindahan, dia jatuh cinta. Kalau ada orang lihat kebaikan, kesempurnaan, dia akan jatuh cinta. Terkadang kita bisa mencintai satu orang hanya karena satu sifat baik. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang seluruh sifat baik ada pada dirinya? Maka orang yang mau mengenal Nabi Muhammad, maka dia bisa mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita bisa mengetahui betul-betul bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Hidupnya untuk kita, perjuangannya untuk kita. Beliau rela disakiti, dicaci, dimaki, dan apapun yang dilakukan oleh kaumnya yang memusuhi beliau, tapi beliau tetap tidak memutus dakwahnya agar Islam sampai ke zaman kita ini. Beliau berjuang untuk kita. Beliau gak pernah melupakan umatnya, baik di masa hidupnya atau setelah wafatnya atau nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad gak pernah lupa dengan umatnya. Sayyidina Anas bin Malik pernah meminta kepada Nabi Muhammad, sa'altu Rasulullah ayyashfa'ani yaumal qiyamah. Aku pernah minta kepada Nabi Muhammad agar memberikan syafaat kepadaku kelak di hari kiamat. Dan Nabi pun Muhammad SAW menjawab, af'alu insyaallah. Maka kemudian Anas bin Malik bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat saya bisa mendapatkan Anda di mana? Hari kiamat ini menakutkan, setiap orang ketakutan. Saya bisa mendapati Anda di mana ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, indas sirat, di siratul mustaqim. Fa in lam alqaq, kalau saya enggak dapatin Anda di situ, di mana ya Rasulullah? Di mizan, di tempat timbangan amal manusia. Kalau saya enggak dapatin Anda di situ, di mana ya Rasulullah? Di haud, di telaga. Kalau saya enggak dapatin Anda di situ ya Rasulullah, kata Nabi, saya tidak tinggalkan tiga tempat itu. Jadi kita bisa pahami Nabi Muhammad di hari kiamat beliau masih bersusah payah, masih capek. Berpindah-pindah dari siratul mustaqim ke timbangan amal manusia, ke telaga
Untuk apa? Menyelamatkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat beliau nggak lupa, bahkan beliau masih rela bersusah payah. Rela menyelamatkan siapa? Kita yang terkadang satu hari nggak ingat sama Nabi. Menyelamatkan kita yang terkadang melewatkan 1 minggu, 1 bulan tidak ingat dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau masih rela bersusah payah memberikan minum dengan tangan sucinya kepada umat-umatnya yang saat itu kehausan. Itulah Nabi besar kita Muhammad SAW. Mari malam Isra wal Mi'raj kita hari ini diingatkan dengan perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW. Maka kita jadikan peringatan Isra wal Mi'raj ini kembali menggugah kita untuk melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Beliau pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj membawa perintah sholat 5 waktu. Sebelum wafat beliau mewasiatkan kepada kita untuk menjaga sholat. Ayo jadikan malam ini malam yang kembali kita memperbarui niat kita untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita membahagiakan Nabi Muhammad? Dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya Allah. Ayo kita bahagiakan Nabi Muhammad dengan mengerjakan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan perintahnya Allah, dan sebisa mungkin kita mengerjakannya secara berjamaah dengan tujuan membahagiakan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita yang akan bahagia. Nabi Muhammad pun ketika diminta oleh salah seorang anak, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta bersama dengan dirimu di surga. Nabi nggak ngasih balas. Nabi Muhammad berkata kepada anak tersebut, kalau begitu a'inni bikathratis sujud. Mau masuk surga, ayo bantu saya. Kalau kau ingin bersama dengan saya di surga dengan memperbanyak sujud, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman dahulu para ulama menyebutkan kalau ada orang yang tertinggal sholat jamaah itu ditakziahi 7 hari. 7 hari 7 malam orang berbela sungkawa kepada siapa? Yang tertinggal sholat berjamaah. Dan bagi mereka yang tertinggal takbiratul ihram ditakziahi. Mereka yang tertinggal 1 rakaat ditakziahi. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika putra beliau wafat, orang datang bertakziah, beliau berkata, kenapa kalian hanya bertakziah ketika urusan dunia? Demi Allah, kalau saya tertinggal takbiratul ihram atau tertinggal jamaah, gak seorang pun dari kalian berbela sungkawa kepada saya. Menunjukkan betapa hebatnya dan betapa besarnya salat berjamaah. Maka jadikan momentum Isra wal Mi'raj ini sebagai penyemangat bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mendirikan sholat. Anak-anak yang saleh-salehah. Anak-anak yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkat hadirnya kita di majelis ini, semoga Allah menjaga kita dan dzurriyyah kita semuanya. Dijadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mencintai keluarganya Rasulullah, orang-orang yang mencintai para sahabatnya Rasulullah, orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Dijauhkan kita dari pemikiran-pemikiran yang berbahaya, dijauhkan anak keturunan kita dari pemikiran-pemikiran yang bahaya. Semoga kita dijadikan hamba yang taat kepada Allah, dijadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga bulan Rajab tidak meninggalkan kita kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga bulan Rajab tidak meninggalkan kita kecuali kita diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi kita di sisa bulan Rajab, dan diberkahi pula kita di bulan Sya'ban, dan disampaikan kita ke bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa berpuasa imanan wahtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran. Dan semoga kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, dan para masyayikh kita, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan Al-Habib Muhammad Taufik, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga bisa terus membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, dimasukkan surga bersama dengan Nabi Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum ala al italah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.